Ada berita lucu sekali, yaitu 3 honorer dipecat karena manipulasi nilai rapot 50 siswa. Kenapa hal ini lucu sekali kawan-kawan? Karena manipulasi-manipulasi nilai di Indonesia ini kan memang sudah biasa bagi kita. Lalu kenapa kayak media atau pemerintah ini kaget kok ada hal-hal seperti ini? Terus sampai ada pemecatan-pemecatan seperti ini, dan yang dipecat guru honorer lagi. Maaf ada yang ketinggalan. Ternyata dari kasus ini 9 orang PNS yang melakukan perbuatan ini hanya dihukum hukuman berat. Kepala sekolah hanya diberikan hukuman ringan, sedangkan guru honorer dipecat. Ya, rakyat cilik memang harus menderita. Padahal mereka semua kayaknya rakyat cilik ya. Demi kebaikan kita, mari jujur sajalah teman-teman, apalagi guru-guru di Indonesia. Saya yakin hampir semua guru melakukan ini, honorer maupun PNS. Dan teman-teman di sini pasti sudah banyak yang tahu sendiri terkait hal ini, iya kan? Kalau belum, silahkan teman-teman tanyakan kepada kenalan-kenalan atau guru-guru kalian. Pernah ndak mengarang nilai atau menaikkan nilai dari siswa? Nah, ada pengumuman pelajaran itu ya. Kalau belum, silahkan teman-teman tanyakan kepada kenalan guru-guru kalian. Pernah ndak kira-kira mereka mengarang nilai atau menaikkan nilai-nilai siswa? Ya kemungkinan pernah. Karena gini loh pertanyaannya, salah satu masalahnya itu kenapa? Karena kita ini bodoh. Jujur aja lah teman-teman, pasti banyak dari kita pas pelajaran bengong kan? Gak paham apa yang diajarkan, tapi tetap aman-aman aja, tetap dapat nilai-nilai aja, dan lulus-lulus aja tuh. Iya kan? Oke lah, mungkin ada remedi dikit-dikit lah. Tapi teman-teman sadar sendiri kan kalau teman-teman ini sebenarnya banyak yang nggak paham dengan pelajarannya. Astagfirullah, ya Allah. Contohnya nih, contoh yang paling relate. Kalau di sekolah Islam itu biasanya pelajaran Arab. Kalau teman-teman apa kalau boleh tahu ya? Kalau pas pelajaran bahasa Arab, ini ada guru ini, kan ini ada LKS. Ini tidak disuruh mengerjakan atau bagaimana. Nah, tapi gurunya itu membaca teksnya dan juga terjemahnya. Nah, kemudian muridnya itu disuruh menuliskan terjemahnya itu di LKS-nya sendiri, gitu. Jadi tidak ada apa kayak pengajaran suruh mengerjakan dan bagaimana atau bagaimana, itu tidak ada. Ya, gimana lagi wong muridnya juga tidak paham kalau disuruh mengerjakan. Bahkan saya ingat sekali dulu pas saat kecil, itu saat ujian pelajaran bahasa Arab. Kadang kan kalau teman-teman lebih ahli, biasanya ditulis ulang kan pertanyaannya. Contoh, ini ada pertanyaan isian nih. Min aina Hasan? Dari mana Hasan? Nah, kalau teman-teman agak pinter, nah ini ditulis lagi pertanyaannya nih. Min aina Hasan? Gitu. Ya ini jawabannya sebenarnya tetap salah. Harusnya kan dijawab kayak Hasan min madrasah atau Hasan min sekolah. Dan seperti itulah. Nah, tapi khusus saya, saking gak pahamnya bahasa Arab pada waktu itu, cuma aku jawab satu harokat aja. Kayak ba gitu, atau ta gitu. Astagfirullah. Kegoblokan kita ini sangat parah. Bahkan ada artikel atau survei yang menyatakan bahwa murid di Indonesia itu ndak tahu seberapa bodohnya mereka. Kita ini lor, kita ini nggak tahu seberapa gobloknya kita. Kalau kita tes beneran, mungkin bakal nangis kita saat mengetahui seberapa bodohnya kita. Aduh ya Allah. Dan penelitian ini itu di tahun 2013. Jadi ini yang diteliti itu bukan adik-adik kita atau anak-anak kita sekarang, tapi kita dulu pas masih sekolah. Dan apakah terjadi peningkatan dari dulu sampai sekarang? Tidak. 20 tahun kita hidup, tidak ada peningkatan kepintaran kita sebagai bangsa. Ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Dan parahnya lagi, kemarin-kemarin malah banyak narasi-narasi yang menyatakan bahwa sekolah itu gak penting. Ya Allah, kita ini udah goblok, tambah bilang sekolah itu gak penting. Rusak. Mari kita bertanyakan kenapa kita ini goblok. Apa alasannya? Apa alasannya gara-gara dulu memang itu kita masih kecil, makanya kita goblok? Atau kurang gizi? Atau pemerintahan kita memang sengaja membuat kita bodoh? Bahkan kalau kita cek sekarang ini, ada beberapa artikel di Indonesia yang mengatakan
anak-anak di Indonesia sengaja diwajibkan untuk lulus. Saya tidak mohon maaf ya, tapi sebelum ini aja, lulus itu mudah banget. Pokok teman-teman mengerjakan PR, menyontoh temannya, kemudian bersikap baik, udah pasti lulus. Bersikap baik aja deh kayaknya udah pasti lulus. Kalau ditambah mudahkan lagi, ya bukannya anak-anak kita akan lebih meremehkan lagi terkait pendidikan sekolah ini. Ya Allah, ya Allah, Allah alam, Allah alam, Allah alam. Ditambah sekarang, coba teman-teman cek atau ke sekolah-sekolah atau ke anak-anak teman-teman. Coba tanyakan, ada nggak siswa SMP atau MTS yang masih nggak bisa membaca? Ada loh, memang sudah SMP tapi masih tidak bisa membaca, itu ada. Saya sering dengar dari teman-teman saya yang magang di sekolah-sekolah dan mereka menemukan ini. Sampai-sampai teman-teman saya ini yang magang ini harus menyempatkan waktu di luar jam pelajaran mereka untuk mengajari mereka membaca dan menulis. Mohon maaf, membaca ya. Karena kasihan ke mereka. Jadi sebenarnya gimana sih? Sudah gaji guru sedikit, tugasnya bejibun lagi. Saya tidak mau mohon maaf ya, tapi kayak kenapa kemarin uang buat IKN itu tidak dialokasikan aja ke anggaran pendidikan aja sih itu? Apa memang dirasa gaji-gaji mereka itu sudah cukup? Kayaknya gaji mereka 600.000 itu aja tidak sampai kan? Gaji di bawah 600.000 itu dianggap miskin loh teman-teman. Jadi kalau guru kita aja masih mikirin gimana caranya untuk makan, terus gimana mau mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar? Wallahualam. Apa dihilangkan saja mereka ini? Astagfirullah. Nah, tolong teman-teman bantu jawab, terutama guru-guru ya. Terutama terkait apakah murid wajib diluluskan tadi memang valid atau tidak di lapangan. Terus kemudian harusnya bagaimana nih? Kalau memang anak-anak kita sebodoh ini, terus bagaimana? Kalau saya sendiri nih percaya ya, mumpung ada narasi sekolah-sekolah ini nggak penting kan, ya sudah kita ketatkan saja pendidikan kita. Anak-anak jangan diajari menipu dan sebagainya seperti itu. Biarlah yang memang nilainya jelek ya jelek, jangan dimanipulasi, jangan ditingkatkan atau bagaimanapun. Biar kita tahu seberapa tingkat level pemahaman kita, tingkat kepintaran kita. Kalau anak-anak kita saja dari kecil sudah diajari menipu, ya gimana ke depannya? Bukannya dulu kalau nggak salah di zaman ibu atau nenek kita, kalau tidak lulus kelas itu sudah menjadi hal yang lumrah. Ya sudah, gaskan aja. Biar anak-anak kita ini tahu seberapa bodoh mereka atau seberapa pintar mereka. Namun, saya sadar pastinya akan ribet ya nanti jadinya. Ya silakanlah kita pikirkan dulu, terutama pemerintah dan yang kuliah di jurusan pendidikan ini ya. Terakhir, jangan lupa bahwa pendidikan paling utama itu dari keluarga dan lingkungan. Apalagi pendidikan moral. Kalau kita sebagai orang tua gak mengajari atau mendidik anak kita setiap hari atau bahkan tidak sama sekali, nah ini kalau seumpama anak-anak kita tersesat nantinya, hati-hati. Besok kita yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu saja dari saya. Semoga Allah memberi hidayah pada kita. Saya Alhamdulillah Wijaya, Muslim nasionalis. Wassalamualaikum.